Pernah kita sama-sama susah terperangkap di dingin malam, terjerumus dalam lubang jalan, dihilas kaki sang waktu yang sombong, terjarang mimpi yang indah. Sobat, back to Elvas Journey. Sekarang gue lagi sama senior-seniornya Bekasi nih. Perkenalin dulu Om. Siapa atu-atu nih? Saya duluan ya. Ya. Sorry. Saya Edwin. Dari dulu hampir 30 tahun lebih saya dedikasikan di musik. Mantap. Terutama di Kota Bekasi. Kota Ya. Bekasi. Banyak cerita nanti kita akan bahas sama-sama. Mudah-mudahan yang pada nonton bisa terhibur Dan ini. ada masukan dan edukasinya ya kan. Mudah-mudahan ada yang bisa dicontoh, ambil Benar. positifnya ya. Benar. Dari cerita-cerita nanti gitu. Iya, betul. Nama saya Edwin. Terus langsung ke kita. Iya. Kita ngelewatin dulu. Oh iya. Biasa, tar. Beramun udah terakhir. Kayaknya yang lebih tua. Betul. Iya. Brother Jimmy. Brother Jimmy. Nanti ayo terakhir aja kan kayaknya lebih muda. Yo, nama gue Jimmy, gue dari jalanan, jalanan, dari musik band juga ya, di kafe juga, karya cipta juga dan buat semuanya juga. Buat temen yang di sana yang punya karya jangan nanggung-nanggung ya. Nah, kita ada Elvas yang mendukung buat semuanya. Mantap. Terus Om, Ya, saya Bang Toge. Kebetulan ya kita di sini untuk mencari sesuatu yang terbaik. Ya, Bang Emin ya. Iya. Yang terbaik buat kita mengeksplor, Berbagi lah. berbagi pengalaman. mengeksplor pengalaman, dan saya rasa emang tempat ini adalah bagian rumah seni ya. Rumah ini seni. di mana nih Om? Ini, oh iya. Sampai lupa yang punya nih. Iya. Masih dikit dong. Iyalah. Ya kita di dalam ya di studio Arista ya. Studio Arista Arista. Pro. Ya bertempat sih di tempat sini ya, Bekasi. kita Bekasi gitu Nanti ya. gue taruh di sini alamatnya ya kan, yang mau ke Arista nih ya kan. Studio Legend. Ya. Ya, kita di sini untuk mengeksplor teman-teman, untuk sportnya, siapa yang bisa Siapa yang mau bergabung, gitu latihan. kan, latihan, ngetrack, Ngetek. recording, gitu Lengkap kan. ya di Arista ya? Lengkap lah, Hmm. alhamdulillah. Terus Om Edwin, Iya. Apa tuh? awal-awal ngeband tuh sama siapa ya Om? Seingat saya dulu ngeband pertama tuh zaman-zaman SMA kali ya. Zaman-zaman perpisahan belum ada band, kita bikin band. Kebetulan ketemunya di Arista tuh, alat-alat pertama kali. Makanya kenal sama itu dulu di situ. Zaman SMA dulu. Ngomong-ngomong, Iya. di samping ada orang Om. Oh iya. Lu kenalin dulu dah. Iya, dia yang ngasih tahu gua malah sudah. Dia kenalin. Gue kayak ini ada orang apa enggak sih? Ini udah ketutup. Tutup rambut atau gimana ya? Emang pikiran kita nggak usah dikenalin, orang udah banyak kenal. Ini main gitar ya. Udah banyak kenal sih masalahnya. Ini kan gitar gak kelihatan Bang Apon. Iya. Kenalin dulu dong. Pak Erwin aja pegang. Makin nggak kelihatan dong. Enggak apa-apa. Kenalin Bang. Pasti udah kenalan. Udah kenal ya, karena ada di vlog Enggak, Elvas bukan Journey. pasti udah kenal. Kemarin Udah ada di kemarin Elvas udah- Journey udah juga. Interview lagi, terus di tengah interview kesebut nama Arista, dan thank you banget, makasih banget buat bener. Elvas Junior, buat Om Elvas, Om Iya, karena Cang. gue juga terus si langsung Arista itu emang gue juga udah lama banget nih, emang studio legend lah ya kan. Kita harus kupas tuntas nih Arista ya kan. Dan di sini ternyata nih lagi kumpul semua nih senior-senior Bekasinya nih, sekalian aja kita kupas Pernah juga. latihan di Arista emang dulu. Wah,
pernah om. Kok nggak kenal sama kita sih? Ya namanya dulu masih ini kan, masih ngeband asal-asalan Oh ya kan. iya. Oh itu lu ya? Ya. Yang ngomel-ngomelin. Senang pada putus. Dulu Simpel pada pecah. Main apa? Taruh gitar sembarangan keinjak. Lagi dia latihan di Arista. Dulu masih main ngepang dulu, ngepang-pangan. Iya. Iya. Masih Saya anak bisa. muda, anak Berarti muda. yang dulu gitar pernah hilang jangan-jangan. Ya. Masih ada di rumah tuh. Ya. Ya ini Rapon ya kan. Udah tahu semua ya kan. Manajer, artis juga. Terus apa lagi? Kalis penari latan dah. Iya, udah kelihatan. Semuanya udah pernah ya kan. Nah, kita berbagi pengalaman di sini nih buat mungkin menambah ilmu juga ya buat yang baru-baru ya. Berarti Om Edwin Iya. pertama udah ngeband sebagai vokalis terus ya Om. Enggak, saya dijorokin jadi vokalis tuh. Oh, lu jorokin. Apa namanya tuh? Tadi ya? Hah? Tadinya? Saya gitar. dulu. Gitar. Melodi zaman-zaman masih pasar seni ya, dulu pasar seni. Tapi suaranya masih ini ya. Oh, masih Suaranya masih inilah. Masih fals ya. Iya. Masih bawain lagu-lagu fals. Bagus sih. Jadi Bawain fals. lagu fals. Masih gurih, Iya. gurih. Mungkin teman-teman Oi pada nonton tuh mudah-mudahan Nah, teman-teman Oi tuh benar, di benar, benar. apa namanya di subscribe. Sama di like nih channelnya Om Elvas, Elvas Journey. Masih suka manggung-manggung. Iya terakhir 3 tahun ini agak padat juga, bukan agak padat maksudnya semenjak ini bingung juga saya ngeband itu sering ngebentuk bandnya, tapi begitu kita bikin satu band ini yang tadinya cuman buat ajang silaturahmi, maklum kita sesama musisi itu bertetangga sebenarnya. Benar. Cuman kok masing-masing jadi jarang ketemu, silaturahminya hilang. Kadang-kadang 3-4 bulan nggak ketemu, padahal tetangga. Iya. Kerja kali ya, pekerjaan. Iya, akhirnya dari situ kita biasaan latihan gitu. Nah latihan kan kita rutinin, akhirnya seminggu sekali latihan, seminggu sekali ketemu terus. Cuman bingungnya mau latihan mau ngapain, lagu apa? Ya gampang lagu-lagu yang fals kan gitu. Akhirnya yang dipilih lah lagu-lagu Iwan. Oh bisa banget kita. Emang udah ininya ya kan. Akhirnya sering ketemu. Nah dari semenjak saya bikin banyak grup, justru namanya Tafals Band. Nggak apa-apa ya, saya agak promo dikit. Nggak apa-apa. Tafals Band ini tribut Iwan Fals, kemudian sudah ke tempat sarangnya lah, ada Bang Iwan di sana kan kita juga sering tampil. Malah justru lebih banyak cenderung anunya permintaan mainnya, manggungnya. Jadi semenjak saya bikin band itu ya Tafals ini yang sering saya rasakan gitu. Tapi kita berbeda ya, mungkin teman-teman band yang lain dengan porsinya sendiri. Kita punya porsi itu ya untuk hibur aja sebenarnya. Kita datang mau babak belur kayak mau apa, pokoknya kita ngibur. Benar. Selama yang lain bisa terhibur, kita udah senang banget pulang, walaupun amplop nggak diisi. Pokoknya kita perjuangan untuk menghibur gitu Nah ya. ini bener nih, penghibur sejati ya kan. Walaupun amplop kurang-kurang. Dalamnya amplop nggak ada isinya. Jangan sampai amplop doang nggak ada isinya. Tapi gimana Om? Pengalaman Om nih dari dulu ya kan. Ini gua terus yang dicicil pertanyaan yang lain. Belum, kita yang lain gimana ya? kita dari awal dulu. Masalahnya gini. Ntar lu gua tanya juga dong. Boleh kan gua nanya juga kan? Nah, gini, permasalahannya itu riwayatnya Arista adalah bagian Bang Dari Jimmy Bang tahu, Edwin juga. Ya, Bang benar. Rapon, Benar. Bang Jimmy juga. Nah, itu Dan benar. termasuk Abang juga kan. Iya, saya juga bener. Bener. Ini Kenangan manis. rekam jejaknya tuh. Ngomong-ngomong majuan Bang ini enggak kamera enggak ini. Kamera Maju nih, maju nih. Iya. kamera yang sempit. Maju. Kita semua. Jadi semua ini ada ya, ada hubungannya sama Arista. Ya, gitu. Nah, menurut Om Edwin nih, gimana perkembangan musik sekarang nih dari dulu sampai sekarang? Oh ya. Gitu kan. Tapi saya mau bicara tentang Arista dulu kali ya. Karena perjuangan saya di musik itu sebenarnya tumbuh dari Arista juga sebenarnya. Awalnya saya bisa ngulik lagu dengan tanpa ada gitar, di Arista ada gitar, begadang gitu kan, Arista lah. Jadi sebagai karakter berniaga, berusaha atau yang namanya wira swasta membangun satu studio, tidak hanya diperlukan modal, kemudian nilai transaksi uangnya. Selama yang mau membangun tidak punya karakter, membangun bisnis studio ini tidak punya karakter di musik, saya pikir akan sia-sia, akan percuma. Kemudian kita juga sebagai teman-teman yang ya
ukuran saya kan udah umur setengah abad lebih gitu kan, melihat memang karakter untuk membangun studio itu tidak hanya sekedar itu, tidak hanya berbisnis, tapi ada sedikit membina, mengayomi, kemudian ya memotivasi lah teman-teman yang berjuang di musik gitu. Iya, Nah, benar. saya ngeliat di Arista Arista dari beberapa studio yang ada. Saya tidak bicara tentang studio yang lain, Iya. tapi saya bicara tentang studio Arista, karakternya seperti itu. Ada banyak banyak motivasi teman-teman termasuk saya untuk ayo ini gua ada alat, lu pakai aja. Selama arahnya benar gitu. Jangan terus habis pakai lupa dikembaliin. Bawa pulang. Iya. Tapi yang paling utama itu adalah dukungan yang tulus dari keluarga, Wi. Ya itu karakter Ya. tadi. Karakternya Arista itu dibangun dari situ. Jadi emang bener-bener walaupun dia bukan dari istilahnya keluarga si Arista, artinya mungkin awalnya, tapi si Arista itu mendukung, ya kan? Dukung. Duk- Nah, ayo, termasuk kita semua ini keluarga. Iya, Keluarga. bener. Lu suka musik, gua ada alat, ayo kita bangun juga gitu ya. Dan akhirnya jadi ya kan, ya, seperti Tapals Band ini kan, dipanggil di mana-mana ya kan, walaupun amplopnya kadang-kadang, ya, Amplop lagi. amplop lagi. Sorry Om Emin. Berdirinya Arista itu dari tahun 70-an ya. Kalau bicara dari orang tua nih ya, Nah, orang tua. berpindah 82 saya udah latihan di dia Ah. tuh. gitu kan. Walaupun masih alas tanah ya. Rumahnya alas tanah. Alas tanah. Mantep ya, sekarang Tapi masih udah ada bertahan. drum gitu kan, gitar. Tapi selalu Om masih bertahan Om. Ya. Ya kan? Iya. Alhamdulillahnya karena itulah kembali lagi kalau kita tidak tulus untuk apa yang kita lakukan, jangankan bicara lamanya seberapa tahun Bertahan gitu ya. ya kan Iya. sulit Benar. untuk bisa ngejar itu. Makanya mencoba untuk itu gitu, memberikan support pada teman-teman, ayo gitu kan, kita bangun gitu kan, silaturahminya, kebersamaannya gitu. Banyak juga yang ngebangun Arista ya. Oh, termasuk Mang Ewin. Termasuk tetangga-tetangganya. Iya. Ada yang punya warteg di situ. Kita kan kadang-kadang suka lapar juga kan. Bisa ngutang. ngutangin. Atas nama Arista. Arista. Arista Pas dateng owner Aristanya didukung kan. berapa? Lah, banyak amat. Pakai nama Arista semua. Iya, habis main, habis manggung-manggung supaya kan kita dapat duit. Ini tuh kejadian waktu di Kampung 200. Ada juga Iya, tuh ya. Waktu di sana. Ada satu lagi sih Iya. yang disempatkan sama Arista waktu itu boleh pacaran. Iya. Jangan-jangan di sana ada Iya, apa? sono ketemunya Bang. Asal jangan Sini masuk Jadi ya. Ada. Oh, jadi awal-awal dapat booking di sono ya? Iya. Enggak, Bang Rapon mah sudah berjalan jauh. Oh. Berjalan jauh. Giliran gua doang enggak boleh pacaran. Iya. Bang kamu enggak boleh pacaran enggak datang latihan jadi enggak tepat terus. Arista panjang usia, kalau menurut aku layak, pantas karena banyak doa. Oh gitu, iya benar. Iya kayak waktu kemarin Iya. aku interview Jadi sama pas Bang kemarin gua interview, Om, Ah, ngebahas Arista, gua bilang, "Wah, Arista gua tahu banget itu. iya. Studio Kampung 200 gini-gini wah itu." Jadi kita masih ada sampai sekarang gitu kan. Gila. Terus berikutnya nih setelah Arista kayaknya Elpas Journey nih yang melakukan hal Amin. Menggali kembali. Amin. Kita aja enggak kepikiran ya. Amin. Kepikiran. Ini dia menggali nih. beneran Menggali untuk suka menanam ya. banget, Menggali untuk menanam. dengan keberadaan Elpas Journey ini sampai lihat aja kita ngumpul di bisa, sini gitu. bisa. Terus ketemu Ini Bang Erwin gua lagi. juga Iya. Elpas Juni juga suatu kehormatan ya kan. Pas banget nih senior-senior lagi pada ngumpul. Langsung aja gua kontenin deh langsung ya kan. Ngomong-ngomong yang modalin siapa sih orang? Direktur kopi. Nah terus nih setelah kita tahu Arista memang layak pantas buat jadi studio legend gitu. Kita tahu semua pergerakannya sejauh ini masih tetap ada Arista itu luar biasa. Begitu juga sama Bang Ewin nih. Iya. Ternyata aku baru sadarin tadi ya. Oh iya ya. Orang ini yang bikin yang apa sih nge-treatment dulu
ini sosok inspirasi buat aku. Dulu yang Bang Erwin senior terus main piano dia bisa, main gitar iya, ngurusin talent dari dulu iya. Terus sekarang tiba-tiba nyanyi, gue jadi minder, tau gak sih? Karena jadi lo, gue nggak ada apa-apanya nih, gitu ya bang ya. Dia aja bingung apalagi Jadi gua. Iya maksudnya Makasih. berdedikasi banget, thank you Bang Erwin, thank you banget gitu masih mau ngumpul sama kita. Masih konsisten ya. Konsisten Luar biasa, bener. brother, gue jadi pengen nyanyiin Ah, You bener. are my best friend, you are my best friend, engkau teman Cibi. baik. Enggak ya? Cibi. Jadi ya, enggak, memang harus kayak gitu deh kita. Kalau memang kemarin belum ada, sekarang mungkin kita mulai nih dengan adanya Elpas Journey ini, makasih banget. Kalaupun sahabat baru yang aku kenal, tapi Allah nggak salah gitu dengan kondisi yang benar-benar tepat saat ini gitu. Kita bisa ngumpul kayaknya ke depan gimana ya, tadi ngomongin sama Om Cam sama ini juga. Terus kita mau gimana nih sama Elpas Journey? Kira-kira hal apa yang kita bisa lakukan ya biar saling mengisi gitu, biar saling, pastilah kita punya kelebihan punya kekurangan ya. Dengan kita mulai saat ini, semoga 3 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, 9 tahun ke depan udah bukan kita lagi yang begini gitu. Iya. Tapi itu hal yang luar biasa. Yang pastinya kita jadi punya keluarga baru. Amin. Amin. Bener nggak? Ya di sini juga gue juga jadi punya teman banyak ya kan. Ya kita semua jadi seperti keluarga juga lah, lebih baik, lebih enak lagi ya kan. Gitu Bang Afon. Jadi RW baru dan Ya lebih baru iya. Jadi kenal-kenal. kasih kelurahan baru. baru. Jadi negara baru. Tapi kayaknya adik-adian kita deh ini orang masih Oh, muda iya. nih. Adik-adikan. Generasi berapa ini? Cabe-cabean guys, cabe-cabean. Cabe-cabean. Terus Bang Jimmy. Kalau gue pribadi ya buat Ardi Arista ini hitungannya kan dukungan semuanya penuh. Kayak recording ada, apapun ada. Jadi mau berkarya, mau untuk yang sound di luar, kita kan sering di luar juga ya, di weddingan, kita kan ya. sering juga. Nah, kita juga pakai Arista. Kadang-kadang ya udah ke sana. Oke, yang Oke. mau nyewa alat sound Mm-mm. ya ntar nih ada di sini nih, di bawah sini ya kan. Mau recording, Recording, di sini, ada di bisa. sini. Ah, jadi. Pokoknya punya karya apapun itu. Mau manggul-manggul Bisa. speaker Bangsa bisa. di Tenang aja. Catat nanti sekian. Manggul speaker berapa duit? Yang jelas masih dalam ruang lingkup produksi seni dan industri musik gitu ya. Apapun genre manapun, gimana kondisinya ya kita harus layani. Betul. Karena di bagian pemusik adalah tanpa ada sound system dengan unit-unit yang ada nggak akan mungkin jalan gitu mungkin ya. Jadi emang harus berkaitan antara si studio gitu khususnya ataupun soundman ataupun sound yang ada di Bekasi banyak sekali gitu kan, banyak banget dah, nggak bisa terhitung itu. Terus yang buat teman-teman yang mau bikin YouTube juga cover apa lu mau cover drum, di sini enak nih asli. Tempatnya enak ya kan. Lu ntar bisa buat cover, alat lengkap ya Om ya? Lengkap. Iya kan? Cincai lah, cincai. Cincai lah pokoknya. Cincai. Masalah harga gampang lah Om ya. Nah, Bisa ya? bisa ngobrol. Bisa ngobrol ya? Bisa ngobrol. Iya, gua mau bikin ini nih buat YouTube gua nih. Cover drum, cover apa gitar, apa nyanyi ya kan? Bisa semua sini. Terima jual alat juga terima jual alat. Oh gitu ya. Pokoknya ASTD lah ya. Apa tuh? Apa toy? Palu gak ada lah. Asal terang? Gambar ada. Ini tuh ya. ASTD, Astrada. Iya, kalau broker mah apa ya? Palu gada ya. Apa lu gak ada? Berarti Bang Jimmy di sini salah satu operator, pencipta lagu juga ya kan? Kalau iya pokoknya apapun itu yang sekarang ini kan jadi wadah juga tempat kita. Oh, gitu. Ini vokalis nggak percaya. Percaya? Coba kita kasih gitar, Jangan inilah, kita harus butuh bukti gitu ya kan? Butuh bukti ya. Pokoknya Dua not aja dua not. Kalau di sini apa aja sebenarnya. Kalau di musiknya genrenya kita apa aja ya Bang. Bebas. Masuk semuanya apapun itu. Karyanya apapun. Bebas. Oke, kita tes nih. Suaranya Bang Jimmy. Ayo.
I don't know where I'm going, but as you know where I've been. Hanging on your promises in song of yesterday. I made up my mind. I'm wasting no more time. Here I go again. Asik. Sadis ya, ini kelas semua ini, vokalis kelas semua ini, gila. Tahu artinya nggak? Nggak tahu. Tadi dia ngomong gue ini penyanyi. Iya. Itu artinya. Ah gitu ya. Ini lagu siapa itu bang? Kita ngambil White Snake. White Snake. Ini ragu Kim judulnya. Tapi nggak hanya itu sih. Kita lagu Mansur juga jalan. Iya. Belum kita buka aja nih. Tergantung permintaan. Tergantung permintaan kita. Ya, udah terbukti ya kan, kelas semua nih sini, senior bener, ya kan, vokalnya enak-enak. Nah, sekarang kita coba nih yang belakang nih kan. Iya. Belakang mana nih? Yang belakang mana? Gue mau denger loh ya kan, lo harus nyanyi loh. Siapa? Bang Apon. Dangdut. Ya. Aku juga bikin dangdut. Boleh. Aja. Kalau rapon ini, iya. Ini banget sih. Nah, kalau rapon ini dia sudah biasa dia suruh nyanyi. Ya. Ya, Yang iya. pengen kita tahu itu dia kan banyak di benaknya tuh banyak lagu kan yang dia ciptakan untuk orangnya. Buat babenya, Pengen tahu, buat iya. babenya Arista. Bener kan pencipta lagunya nih. Jadi nggak ini ya liriknya Bebas, jangan ada bebas. lagu deh tentang Arista. Bisa nggak nih bikin lagu langsung tentang ya, langsung Arista? ya, langsung. Nah, Cepat dia cepat. nah kita coba. Hihi. Iya. Apa namanya apa? Apa ya? Arista. Namanya ini yang punya. Ini orangnya nih. Studio latihan juga rekaman. Iya. Rencana ke depan. Siapa yang mau jadi artis bilang Bang Ewi. Udah dites semua, udah lulus semua ya kan. Ada idenya itu ya? Ada. Ada, iya emang. Bener-bener dah. Iya. Kayaknya ngumpulnya di rambut keritingnya itu. Itu di balik rambut keritingnya ini banyak inspirasi ya kan. Gua takutnya rapon KW. Oh bener. Nah, sekarang mau toge nih. Ayo, brother. Main Nah, Bang Toge bukan vokalis ya. Bukan vokalis. Dia yang punya alat kan. Yang punya alat. Dia pasti tahu. Ini bener punya dia bukan ini. Kapan belinya? Sekarang nih Bang, Om sekalian nih, gue mau nanya nih, gimana pandangan Om sekarang mengenai band-band sekarang? Dari Om Jimmy dulu dah. Ya, kalau gue pribadi untuk band-band sekarang ini di saat ini ya. Suasana. Di luar pandemi deh. Oh, di luar pandemi Ya, ya. ya kan kalau bicara pandemi udah keras. Ah. Beres semua kan? Kita di luar pandemi aja. Gimana menurut pandangan Om Jimmy? Kalau saat ini di luar pandemi kita ya. Hmm. Jadi apapun yang dilakuin sekarang ini ya mau bergerak untuk kita bergerak kita bergerak aja gitu. Jangan nunggu apapun yang saat ini mau dibilang pandemi mau hal apapun itu jangan terpikirkan jadi halangan gitu. Cuman kan ya kita mau lakuin aja gitu. Jangan ragu-ragu lagi. Gua pengen berbuat ini, gua pengen baik di sini, gua pengen apa itu? Banyak cara ya. Dijalanin, nah, pokoknya Banyak dijalanin cara ya. itu ya udah jalan. Banyak cara, ada YouTube juga Ada ya kan. YouTube. Kita bisa cover-cover atau mungkin lagu lu Nah, jadi karya video cipta. klip ya gitu ya kan. Benar. Apapun itu bisa dilakuin lah. Semau kita gitu. Jangan harus nunggu dulu lah. Ntar dulu harus pandemi selesai, harus begini. Jangan. Iya. Sayang banget karya nggak dilanjutin semangat itu. Harus semangat ya Harus buat semangat band-band terus. sekarang ya. Nah, ya seperti Journey ini. Iya. Harus begini, semangat terus. Terus. Walaupun hujan-hujan. Walaupun hujan-hujan. Nah, Bang Toge, pandangan Om Toge nih, band-band sekarang, Band-band sekarang khususnya Bekasi ya? Bekasi. Bekasi ya, Ah, khususnya. khusus di Bekasi itu band-band sekarang Ya kan setiap hari nih latihan, wah ini gini nih, gimana? ya bahaya sih di Bekasi itu bahaya banget. Mantep ya, musik Mantep kualitasnya ya. banget, kualitasnya Anak-anaknya ya. bagus.
cara bermainnya juga baik, mungkin attitude-nya juga baik gitu kan. Itu yang paling utama. Jadi saya rasa tidak ada halangan apapun sih di Bekasi sebenarnya. Tidak ada halangan apapun di Bekasi. Semua teman-teman dari senior support semua, dari abang-abang kita lah gitu. So yang punya kafe besar, mereka saling support kita gitu. Banyak di Bekasi tuh gila. Jakarta saatnya di era 2020 ini ya Pon ya. 2020 mereka ke Bekasi. Oh gitu. Ke Bekasi semua. Kita nggak tahu ya, dengan kejadian alam kita nggak tahu ya. Yang jelas orang Jakarta tuh ke Bekasi semua, Bogor semuanya Bekasi. Nah, barometernya musik sebenarnya kita nggak mengakui nih, sebenarnya barometer sangat gila tuh Bekasi. Bekasi banget lah barometernya kalau menurut saya. Tapi kalau di beberapa daerah-daerah lain juga mungkin ada gitu kan. Cuma kalau buat saya wajar dong banggain Bekasi, gitu ya. Iya, dan Kalau emang ya, emang kualitasnya Bekasi ya, band-bandnya yang mantep-mantep ya kan. cadas banget dah pokoknya. Kalau Bang Rafon sendiri Bang, Abang sebenarnya Jakarta atau Bekasi Bang? Lahir di Teluk Pucung, anak kampung. Kalau misalkan lihat si bola, iya betul. Dulu belum ada lampu. Belum ada lampu. Ya lahir kan tahun 2000 kemarin tuh. Bangga banget saat ya lagi ada sama band tour di luar kota juga. Bangga banget saat ngakuin anak Bekasi, karena pernah ada cerita juga ajang pesta musik bergengsi Yamaha bikin beberapa kali audisi, itu kan Asia. Indonesia audisi lagi-lagi yang dikirim Bekasi. Oh gitu. Iya. Silver Queen. Gila. Terus Topeng Anji vokalisnya. Terus ada Alas Roban, ada Rempeyek. Kalau nggak salah ada 5, satu lagi siapa gitu. Dan saat itu aku kadang sering juga ngejuriin gitu, dan memang dahsyat Bekasi memang luar biasa banget ya. Terus yang tadi dibilangin sama Brother Toge, bagaimana sekarang kita jadi barometer. Saya tadi wah luar biasa orang ini, benar-benar tulusnya diberitahu gitu, bagaimana enggak. Ya. Pusatnya di SMB, Pak. Hacep banget. Di mana lagi mau cari yang paling hacep? 1 bulan harus ada beberapa artis di kota kita, ya nggak? Buat Om Elpas dan Om Cang nih, dengan keberadaan kita ini mungkin ini jadi titik balik gitu. Karena kemarin kenapa ya? Terus ke depan harus bagaimana ya? Sementara semua ada di depan mata gitu. Lebih baik terlambat ketimbang kita nggak hadir sama sekali. Buat aku sih kayak gitu. Kalau misalkan lu bangga kan sih jadi musisi Bekasi? Walaupun lahirnya di Bekasi, sumpah. Di mana, Pon? Bangga gue. Di mana daerahnya? Teluk Pucung, Ji. Itu Pucung City, bro. Teluk Pucung City. Iya, brother. Aku juga lihat bandnya Om Encang. Wah, nggak tahu ya. iya. Wah, luar biasa banget bandnya Om Elvas gitu. Terus, Om Erwin sekarang nyanyi dan vokalnya asli. Lu sih, ini kayaknya ada sesuatu nih di balik ini semua gitu. Beneran aku pengen banget dari kemarin-kemarin 2016. Apa yang bisa gue lakukan ya buat Bekasi, dan ternyata menjelang 2021 diketemuin sama brother Elvas, terus kita tanpa rencana kita bisa ngumpul di sini. Ya aku bilang tadi, ini aku tahu banget setulus apa nih. Lagi bikin Datuk ini yang nemenin nih. Datuk belum kontak, belum apa-apa. Jadi cerita Curhat. Iya, masih ada Om Erwin gitu. Om Edwin yang buat aku sih inspirasi ternyata ya. Yuk kita kenapa enggak banyakin yang tipe-tipe orang kayak gini nih gitu. Kayak Om Edwin, kayak Om Elpas, kayak Om Cang, kayak brother ini. Kalau kayak aku jangan kribo. Gitu deh buat aku. Ya. Terus ngomongin Ya, pandangan band-band Bekasi Yang nih sekarang. sekarang. kalau sekarang sih mungkin banyak bener tumbuh subur lah. Bagus ya. Menurut ukuran saya itu tumbuh subur, teman. Musiknya yang bermusik itu tumbuh subur, sehingga
kita juga kewalahan kali. Kewalahan untuk apa namanya? Untuk memberikan satu ruang yang sesuai dengan ukuran tumbuh suburnya itu. Artinya kalau kita punya taman, paling tidak taman itu ada yang ngerawat. Yang ngerawat itu bagian-bagian dari kita sebenarnya. Karena tanpa itu nanti susahnya nanti setelah jadi semak belukar agak sulit kita ininya. Nah, mumpung ada kegiatan seperti ini gitu kan, terus kemudian kalau kelanjutan kedepannya kita harus bisa bergerak terus, paling tidak dari hal-hal terkecil lah ya. Jadi kita bisa saling dari kita yang Saling support. ya Saling yang sudah umuran setengah umur sama yang baru tumbuh gitu harus berani. Jadi mudah-mudahan di Bekasi ini bisa jadi barometernya musik Iya. internasional Pak ya. Wah, kalau internasional mau paten banget. Pak. Karena apa yang kurang di kita kalau bicara tentang Nusantara, unsur musiknya ya, kalau kita bicara musik, mau yang adopsi dari luar atau mau yang memang benar-benar original dari leluhur kita dulu, ada di sini. Dari satu pukulan mau berapa gending atau main gitar, konten-konten gitar-gitar dunia gitu kan, kalau kita buka di YouTube dari Indonesia juga lahirnya. Iya. Nah itu kekuatan kita Di Indonesia ya. kalau bicara Khususnya rhythm section itu adanya di Indonesia. orang Nah, itulah kayak gitu. Etnik lah ya Bang ya. sebenarnya orang luar negeri kan kesulitan, bukan orang negeri, artinya orang yang di luar Indonesia ini kesulitan untuk melihat talentnya di musik orang kita gitu. Cenderung kalau orang bicara tuh lidahnya tuh apa namanya? Pelok. Enggak, justru dia lentur. Mau apa aja mau ngomongin enggak persoalan. Kalau di musiknya itu lu mau nada apa, di sini ada inspirasi. Kaya Iya. kaya banget. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti gitu. Kita juga melahirkan not-not baru, kadang genre-genre baru yang belum bisa disebut apa namanya gitu. Udah keluar duluan. Nah, itulah. Terutama Bekasi ya, kalau saya. Bekasi ya. Bicara Bekasi itu wah, tumbuh subur. Jadi kita nggak boleh kewalahan. Kita yang bagian-bagian sudah umuran setengah abad begini, teman-teman yang lain saya juga mengingatkan ini. Betul. Ayo kita rawat bersama-sama. Benar. Dari teman-teman yang baru mulai mau bermusik, terus dia mau mencari pilihan di musik, kemudian dia mau jadi profesinya di musik, kemudian ini ya udah kita sama-sama mendedikasikan itu untuk kepentingan bersama. Dan yang Harus pasti berani. semuanya harus dari hati ya kan. Dari iya, hati. Karena mungkin kalau gue ngelihatnya sekarang banyak yang nggak dari hati kayaknya. Dari mana Kalau itu gue sih, jadi ngelihatnya cuma ngeband kayak orang luar. Seperti ya berarti. Iya. Niru gitu. Niru. Jadi dia tuh nggak main dari hati kayak. Kalau ada lah pandangan band-band, mungkin band-band Bekasi juga kayak gitu. Kalau gua ketemu sama senior-seniornya jadinya gua ngerasain beda nih. Jadi mereka ini semua kayaknya main emang band dari hati ya kan. Jadi bener-bener Amin. iya, gua ngeliat ini sekarang nih. Jadi karena gua ngeliat band-band yang lain kadang main cuma pengen kayak gini, kayak dia, kayak gitu. Nggak dari hati jadinya bang. Seperti yang Bang Emit bilang, lu bisa Indonesia kaya ya kan. Lu bisa bikin orang luar aja bingung sama lu. Ya kayak Bang Emit bilang. Karena emang kita kaya kan. Coba ciptain unsur-unsur Etnik etnik gitu. atau mungkin yang enggak orang luar punya ya kan. Dan yang terpilih lagi main musiknya dari hati itu emang bener-bener kayaknya bener-bener gimana sih, beda lah gitu. Nyata gitu. Iya ya, nyata apa gitu ya kan. Iya, ini orang-orang ini nyata semua deh ya kan. Belakang gua kan nyata. Karena dia di belakang band mulu jadi nggak nyata. Tapi juga manajer ya kan di belakang band terus. Terus kapan ini bikin band lagi nih Bang Apol? Katanya mau solo reggae-reggaean. Iya, rencana sih mungkin dengan diketemukannya kali ini nih ada Elva, ada Arista nih. ada kita di sini. Aku beneran udah lama banget nih, kangen Bekasi banget gitu. Dan dimulai kemarin, saya Elva. Iya, jadi kita punya nggak sengaja nih. Gimana ceritanya? Nggak sengaja, jadi gue kontenin ada band, kontenin. Nah kebetulan Bang Napon nongkrong nih. Terus kalian tuh
interview tuh manajer minor band gini kita gini ya emang langsung udah langsung gue sikat ya kontenin dread gitu ya kan nyambung nggak taunya gitu. Jadi kena di hati lah itu ya. Iya. Bagaimana cerita ini? Itu awal mula siapa yang melakukan dari hati dari Bapak Elpas ini. Iya, aku lagi duduk di sana, dia lagi interview ada band, aku waktu itu antar band. Tiba-tiba ya dengan kebaikan hati, dengan niat hati itu melakukan Tulus, hal ya? yang luar biasa, akhirnya kita bisa ada di sini gitu maksudnya. Iya. Aku sih ngeliat itu sih di Elpas Jurni ini. Jadi semisal cikal bakal the legend, amin. Karena Doanya kita doain. gue juga yakin deh karena kalau dari band ya misalkan dari band Bekasi nih ngumpul saling support kita bisa bikin acara tiap minggu. Oh, benar, ya kan? bukan tiap minggu lagi, tiap hari. Ya. Kalau bisa tiap hari. Sudah terjadi Udah kalau terjadi ya? tiap hari sudah Tiap hari, terjadi. Di Bekasi tuh kaya banget udah. Dari ujungnya mungkin ya, dari ujungnya mana? Dari Bintara sana kan. Mau arah Pogadung, Cakung itu sampai dengan kemari Greenwich terus ke arah sana selatan. Sekarang anak band Cikarang ngeri bro. Cikarang ya? Bahaya. Ada gitar-gitar sana tuh Daerah gawat Tambun Cikarang. tuh. Iya daerah Tambun tuh. Di Cikarang. Cikarang sana ya? Masih Bekasi. Masih Bekasi. Masih. Nah, Loh, kalau iya, Cikarang Bekasi. kalau bicara Bekasi, kita bersyukur yang udah tinggal di Bekasi. Benar, Karena benar, apa? benar. Ini Bekasi ini prototip satu metro kota yang disukai. Karena bicara tentang Bekasi, kenapa dia tumbuh subur segala macam talent apalagi di musiknya? Karena banyak pendatang yang senang tinggal di Bekasi. Bekasi itu termasuk kota yang terbuka dan nyaman dan memberikan hati ruang yang bagus dari dulunya. Jadi lu jangan pernah deh lu band Bekasi jangan pernah lu bilang Jakarta. Itu. Ya kan Bang Apon? Bekasi itu cuma. Harusnya gitu. Harusnya. gitu karena Jadi jangan lu gua kayak pernah juga dengar dia band Bekasi bilangnya Jakarta. Jangan ya. Kita harus bangga Bekasi ini. Bangga. Kita Punya bersyukur kualitas. tinggal sini. harus dimulai ya semisal kemarin belum ada ya mungkin ini awal kita memulai ya. Karena dengan kita mengakui kita dari mana ya kita bicara apa adanya karena dengan apa adanya berarti ada apanya gitu. Kayak Bang Apon. Lahir telur pucung apa adanya telur pucung. Latihan karista naik sepeda pernah juga. Iya. Dihitung sepedanya tuh ya. Kemarin nggak masuk tuh ke blog interview gue. Sekarang nih, ini salah satu orang yang paling nyebur kalau dari cerita Bang Toge. Itu Iya Bang ya. dia. Iya, Kan ada- latihan naik sepeda. Makanya biar itu tuh harus ada saksi. Saksi ini adalah Bang Ewi. Saksi dalam perjalanan Arista gitu. Jadi ini orang-orang yang benar-benar tulus di musik. Nah, Iya semangat itu ada yang naik sepeda cerita kayak gitu karena ada orang yang memotivasi. Oh Nah, iya, ini karena bener-bener- ada si Arista itu ya. Iya, Jadi ada semangat Arista walaupun naik Nuwada. sepeda udah gue Ada mau ketemu sosok temen juga, di sini. gitu. ya sangat bersyukurnya gini ya. Sangat bersyukurnya itu di atas dukungan pada saat itu orang tua juga tetap. Orang tua dari kakek, orang tua saya sendiri gitu ya. Memberikan apresiasi support kepada teman-teman saya yang orang notabene orang seni itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi ya bersyukur dengan terutama ya itu tadi sama orang tua, kakek pada satu lingkungan di lingkungan yang keluarga besar gitu ya. Itu luar biasa banget. Sampai dengan ada beberapa teman kita yang alhamdulillah yang sudah go lah ibaratnya ikut-ikut dengan grup band yang terkenal gitu ya. Ya sangat ada kebanggaan tersendiri akhirnya. Ada rasa semangat lagi tuh. Gila. Semangat lagi kan akhirnya kita Mulai ada wadah untuk kita mau kreasi gitu kan udah. Ayo udah. Nothing tulus aja. Apa adanya udah. Gua nggak ada ini. Udah kita berangkat aja gitu. Nah, ngomong-ngomong wadah, Nah, Bang. itu. Ngomong-ngomong wadah tuh di Bekasi so abrek-abrek kalau kata orang Bekasi nih. Banyak banget wadah. Namanya komunitas, namanya apa ya Bang Win? Atribut-atribut ya. Terus tempat-tempatnya base campnya gitu kan. Termasuk yang jelas mah komunitas lah. Komunitas di Bekasi itu dangdutnya sebanyak. Komunitas bandnya banyak, rocknya.
Dan komunitas sampai komunitas pemain drum. Ada Iya, kan? ada. Ada tuh siapa yang punya gitu kan. Termasuk Rampak. Ada komunitasnya Rampak gitu, ada komunitas. Nah, itu. Lengkap lah ya, Lengkap Bekasi ya. di Bekasi, gila. Menjamur banget dah pokoknya. Hebat Bekasi. Dan Om Toge ada link itu ya. Ada teman-teman kita sempet ini Pon, sempet apa ya, sempet jelajahi gitu, sempet kita datengin tuh yang namanya komunitas Rampak, komunitas semua ada. Gila, banyak banget dangdut. Prospek tuh, Om Elbas. Pasti, tenang aja. Ada. Tim siap tim. Tuh. Kita ada di WA, di grup kan ada sekarang grup WA Bang gitu Jam, ya. Itu saya ada siap turun komunitas. tangan. Komunitas keyboardis ada gitu. Komunitas anak band yang putus asa ada. Banyak. Bikin kabar dong. Tapi jelas itu ada. Nah, karena pengalaman kita, Iya. jadi kalau mau bicara tentang band itu kan satu orang berkumpul menjadi 5 orang itu memang harus hati-hati juga. Kita harus kadang-kadang harus punya sikap yang anu lah kalau mau ngeband gitu. Nah, harus ini punya nih. mental yang bagus kalau untuk ngeband, karena kita ngeband itu untuk apa sebenarnya? Nah, karena ini kita nih. ngeband itu karena kita tahu persoalan kita lemah kalau sendiri. Jadi harus ngeband. Nah, Jadi rame-rame. Nah, kalau teman-teman mau ngeband hanya untuk menonjolkan kelebihannya, ya saya pikir mau ngeband mau sumur jagung aja itu. iya. Karena rasanya dari situ. Mulai dibentuk itulah. Nah, teman-teman adik-adian kita kalau mau ngeband harus pikirin itu atau harus ditanam lah mental kayak gitu. Kita ngeband itu tujuannya karena kita punya kelemahan. Nah, kelemahan kita ditutupin sama teman-teman yang lain. Itu aja. Nah, itu benar-benar. Ini baru nemu gue nih. Benar juga ya. Iya kan? Iya. Lu ngeband ya harus semua bisa ngelengkapin. Iya, karena kita tahu kita punya kelemahan. Nah, Makanya harus band. Kalau sendiri Bang, tunggal ya. Panjang tuh ceritanya. Oh, ya. Nah, ada. Dari grup band itu kan ada 5 Bang Win ya. Satunya ini adalah jangan lupa soundman itu di dalamnya. Nah, Masih banyak pendukung berarti ya di itu. belakang. Pendukungnya. Tadi udah sempat dibahas juga tuh. Lebih luas lagi kalau kita mau ngadain pertunjukan, Ada ngadain event itu penonton, kan ada butuh tim. udah panjang lagi nanti. Tapi Jauh. ruang lingkup grup ini kita dikit bicara grup ya. Ruang lingkup grup itu adalah salah satunya adalah di bagiannya adalah soundman. Iya. Kalau tidak ada soundman, nggak bisa tuh gitar bunyi ente mainin. Itu gitu kan. makanya tadi di sini juga buat Ayo teman-teman curhat, band. Bang Aib curhat dulu nih. Iya, buat teman-teman band. Iya benar. Salah satunya itu menutupi kelemahan. Artinya ya lu nggak boleh egois juga. Jadi saya menutupi semua personil, dan yang paling terpenting itu lu harus punya tim juga. Soundman lu Ya. di belakang lu. Ya. Jadi lu pas manggung nggak lu main nggak bisa, lu harus soundcheck dulu ya kan. Nah, itu dia maksudnya. Alur-alur seperti untuk itu. menuju keseriusan ya. Iya. Harus ada seperti itunya. Bener-bener. Ini buat masukan juga buat band-band yang lain ya kan. Yang baru mau ngeband, Oh, terutama yang baru mau ngeband. Kita bercanda dikit nih. Ada. Apa tuh? Musik untuk pertunjukan sebuah musik itu ada peran penting banget buat apa tadi? Soundman. Tahu nggak? Soundman itu nggak ada, musik itu pasti kacau lah ya. Ah, itu. Yang bikin soundman itu nggak ada, tahu nggak siapa? Bapaknya, mamanya nggak bikin soundman itu. Emang ditetesin loh. Ditetesin tuh ada induknya. Udah beda lagi nih. Iya. Tapi emang itu sangat penting ya, emang penting banget lah itulah. Khususnya soundman sih emang. Ya kan. Kalau mungkin kalau kru-kru lu kalau emang belum ada kru bisa lah masih bisa bawa sendiri kan. Tapi soundman itu yang paling penting. Kalau menurut saya sih. Iya. Iya. Iya paling pendukung lah. Pendukung. Banget kalau nggak ada. Pikirannya hebat. Bagian jiwa yang message tak akan tersampaikan loh. Terkadang ya lagu apa sih ini? Kan gitu ya. Tapi kalau dengan sound, dengan bisa diterima message-nya gitu, dia akan luluh dan dia akan meresap itu lagu apa yang disampaikan. Oke, jadi untuk teman-teman yang butuh soundman bisa intinya ke sini intinya. Oh iya. Intinya siapa yang ya. Lihat tinggal gua tulis nih di bawah nih. Bang Toge bisa soundman, Bang Jimmy bisa. Tapi jangan lupa tadi Ya. tuh kadang-kadang
itu pickback sendiri yang dilihat siapa? Soundman gitu. Pickback king, wah soundman. Iya, Mati aja benar, satu benar. soundman. Ini benar, Gila ini banget benar ya. nih. Jadi ntar yang butuh soundman bisa ke studio Arista ya. Jadi lu nggak usah pusing-pusing mikirin soundman. Ini soundman udah senior semua nih, ya kan? Lu butuh apa? Suara lu mau jadi apa ya kan? Gitu. Ini bisa aja lu lagi manggung sama soundman dimatiin gitar lu modar. Iya kan? Gitar lu nggak dinaikin lo modar lu. Banyak teman-teman banyak yang datang kemari. Kalau lu nggak bawa soundman sendiri ya kan? Banyak soundman yang ada silaturahmi kemari. Ada ya? Ini mewakili keluhan-keluhan operator dan soundman ini ya, terutama kepada pemain band termasuk kita. Pentingnya kita ngerasain jadi soundman juga, supaya tahu perasaan. Iya. Kadang-kadang entah itu spontan tak enggak ya kan, mungkin kita juga pernah begitu ya. Pernah, alhamdulillah gue pernah Bentak- nge-crewin bentak- gue pernah nge-crewin. Kalau kita yang sudah pernah ngerasain, Gue ngerasain, Ya, gue pasti pernah nge-crewin. enggak kan Temen gue soundman juga gue pernah ya kan. Wah, lu mana? Enggak kan gitu kita. Karena kita pernah ngerasain digituin ya. Pernah. Karena itu buset. lo pentingnya kan. Ke rumah tidur paling dikit. Aduh, mantep dah. Main besok sekarang harus udah datang kita kan. Iya. Orang-orang selesai main sehari kemudian kita baru pulang. Iya. Aduh, mantep dah asli pengalaman dah. Emang penting itu. Ya si band itu ya penting banget punya kru, punya soundman itu paling penting. Orang-orang terpenting di sebuah pertunjukan Nah, gitu. betul. Contohnya band lah gitu. Terus Iya. ada juga perihal yang perlu kita benahin nih ya, karena ada cerita gitu, aku sendiri yang ngalamin, ada beberapa band yang pernah aku pegang juga, dan seakan-akan dia menyampingkan sosok orang yang ditunjuk sebagai manajer, orang yang menaungi, orang yang ngatur, yang ngurus semua lah gitu. Terus kayak misalkan gini deh, sepenting apa sih sosok manajer itu buat band? Rasanya semisal kita punya ayah, punya ibu, luar biasa kita bahagia. Sama band juga gitu, tapi konteksnya beda. Untuk hal apa ya? Contoh kayak gini deh, aku pernah megang band nih, aku jualnya lumayan lah, pernah 15 juta, pernah 12 juta, dealingnya berapa gitu. Tiba-tiba dia report ke aku, ada jadwal perform di tanggal sekian. Terus aku tanya siapa yang dealing, kita loh kok bisa, kenapa nggak lewat gua? Ya karena ini komoditas, ini teman-teman kita. Terus fungsinya gua untuk apa? Gitu. Timpangnya kayak gini, saat ada orang yang tahu, gila sama Rafon mahal banget gue, dijual, Ngejatuhin ditawarin, manajer sendiri ya. betul pak. Aku pernah kejadian kayak gitu beberapa kali, dan menurut aku sih ini bisa jadi satu ilmu kalau misalkan buat kita kalian juga yang band yang ambil sudah manfaat punya manajer ya. buat ke depan. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Band kan talent nih. Yang ngedealing siapa? Gitaris ya, vokalis, mau siapapun lu, selagi lu anggota band, gua rasa lu bukan kapasitasnya buat ngedealing itu gitu. Iya. Kalau band lu udah percaya mau punya manajer, yaudah lu serahin ke manajer lu. Betul Gitu deh. kan. Terus kayak kemarin juga bandnya udah jalan ya. Terus manajer siapa? Enggak, kita aja sendiri. Pasti pengen ngomong gitu, tapi gue salah enggak ya? Kayaknya di forum ini dia lebih tepat. Seandainya band kalian udah jalan, apalagi band Bekasi, terus jangan sungkan-sungkan, jangan segan dia buat nunjuk seseorang buat jadi manajer yang ngurusin band itu, biar apa ya, lebih dihargai gitu. Dia mau nego berapa ya terserah, urusan manajer kan punya rate yang kita sepakati gitu. Kita masih kurang itu banget. Semisal ternyata udah oke semua sih luar biasa, karena kita butuh itu banget, butuh tepat banget nih. Semisal ini jadi edukasi, thank you gitu. Semisal kita belum melakukan, ya udah kita coba lakukan aja nih. Dari dulu nggak berhenti sampai tadi juga saya ada talent kembar cewek, belum ini nggak berhenti dari dulu. Ini jujur gitu, aku jadi termotivasi gitu buat hal kayak gitu ya. Banyak ini ada manajer, ada Elpas, ada wadah lah kita gitu. Udah jangan gara-gara
Tapi kan kepotong sama manajemen, dia kan dia juga ngurusin. Lu ngurusin si band. Bukan perkara rupiah tapi iya, sejatinya sih udah harus kayak gitu sih. Tapi biasanya manajer tuh ada kontraknya juga nggak sih? Bang Afan? Ya, misalnya gue kontrak manajer nih setahun gitu kan. Iya. Udah setahun lu stay, artinya lu percaya sama manajer lu gitu kan. Setelah setahun itu baru lu boleh dah. Gitu ya. Ada kayak gitu ya. Udah saatnya sih kayak gitu, jangan perkara. Tapi kan job gue cuma 1 juta. Gimana kalau Ya, misalkan Selasa pertanyaannya gini, ini band mencari manajer apa manajer mencari band ini situasi sekarang?